Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya semua saudara dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Saudaraku, orang sabar disayang Tuhan. Begitu pepatah yang sering kita dengar. Kenapa orang suka mengucapkan kalimat ini? Bisa jadi karena kesabaran sukar untuk dilakukan. Di mana-mana kita melihat orang tergesa-gesa di jalan, di kantor, di pasar, dan seterusnya. Karena kurangnya kesabaran, orang menyukai segala sesuatu yang serba instan. Di dalam hal makanan, orang lebih memilih yang cepat saji atau instan dibanding harus repot-repot memasak. Dalam hal bekerja, inginnya cepat dapat pekerjaan yang hebat, cepat dapat gaji besar, cepat naik jabatan, dan pekerjaan sebagainya, saudara. Maunya serba instan. Kalau bisa, tidak perlu kerja keras, tidak perlu usaha mati-matian, tidak perlu merasakan beratnya suatu proses. Memiliki kesabaran adalah sebuah ujian iman. Ketika diperhadapkan dengan suatu keadaan atau peristiwa yang menyakitkan atau situasi yang sulit, apakah kita bisa memiliki kesabaran? Tidak mudah bagi kita untuk punya kesabaran, menghadapi atasan yang keras, bersabar dengan mahasiswa yang malas, rekan kerja yang tidak kooperatif, bersabar menghadapi suami kasar atau istri yang super bawel, dan sebagainya. Gambaran-gambaran di atas menunjukkan betapa terbatasnya manusia. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan yang kita sembah, saudara. Nahum menggambarkan Tuhan dengan dua sifat luar biasa dalam nats ini, yaitu panjang sabar dan besar kuasanya. Kesabaran Tuhan dinyatakan dengan kesetiaannya menunggu manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Tetapi sejalan dengan itu, Nahum juga mengingatkan bahwa dalam kebesaran kuasanya, Tuhan mampu melakukan apapun termasuk menghukum manusia atas semua pelanggaran yang dilakukan. Kita pantas bersyukur atas kebesaran kuasa Tuhan yang jauh melebihi kemampuan nalar manusia, dan atas panjangnya kesabaran Tuhan dalam proses perbaikan diri kita. Menyadari kesabaran Tuhan hendaknya dipakai sebagai momen untuk tidak lagi melanggar peraturan atau ketetapan Tuhan sebagai bentuk penghargaan kita akan kasih-Nya dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Saudara, hari ini kita bersyukur Tuhan memberi waktu terindah bagi keluarga kita,
untuk berkumpul bersama. Melalui bacaan firman di hari yang baru ini hendak menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan itu Tuhan yang panjang sabar, di mana Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk bertobat dan berbenah diri ke arah yang lebih baik. Namun, di satu sisi ia adalah hakim yang adil, yang tidak pernah membebaskan orang yang bersalah dari hukumannya. Ia tidak sekali-kali kompromi dengan dosa. Sebagai hakim yang adil, Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai. Awan adalah debu kakinya. Hal ini menunjukkan kebesaran Tuhan, bahwa alam semesta ini takluk di bawah kakinya. Tidak ada yang dapat menyamai Tuhan. Apa yang sangat menakutkan bagi manusia, Tuhan dapat mengatasinya. Saudara, ketika merenungkan tentang kesabaran Tuhan, maka sebagai keluarga kerajaan Allah, kita diajak untuk bersyukur sebab mempunyai Tuhan yang besar dan dahsyat, di mana Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan Ia begitu mengasihi kita, sehingga melalui anaknya Yesus Kristus, Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, sekaligus mengingatkan kita untuk tetap percaya. Tuhan pasti bertindak membela umatnya yang diperlakukan dengan semena-mena. Tidak selamanya ketidakbenaran dan ketidakadilan akan berkuasa dalam hidup ini. Untuk itu saudara, hari ini kita tekadkan hati kita untuk bersyukur dan menggunakan waktu kita untuk dekat dengan Tuhan, menjalankan ketetapan dan perintah Tuhan, serta melakukan tugas kita sebaik-baiknya. Sebab Allah kita panjang sabar, besar kuasa dan maha adil. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang panjang sabar terhadap kami, bahwa kami senantiasa hidup dalam ketetapan Tuhan, dan bahwa kami senantiasa hidup dalam ucapan syukur setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mari meterangkan firman-Mu dalam hati setiap kami saat ini. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati usaha pekerjaan kami semuanya. Jadikan kami hari ini beruntung dan berhasil. Sertai kami hari ini dengan segala penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan sesuai dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan segala damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang mewabah saat ini. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Kami berdoa bagi saudara kami saat ini sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Saat ini yang isoman, Tuhan tolong mereka sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pagi hari ini dan seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.